Pada konten bahas kali ini kita akan ngomongin tentang Bapak Rahmat Pambudi sebagai Kepala Bappenas atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyebut bahwa program makanan bergizi gratis lebih mendesak daripada pemberian lapangan pekerjaan. Dan teman-teman, selamat datang di konten bahas. Oke teman-teman, sebelum gue mulai, gue pengen ngasih tahu dulu ke kalian, gue akan ngebahas dalam standpoint kesejahteraan sosial, yang dimana kita akan ngebahas 3 hal yang ingin gue sampaikan, yaitu adalah MBG-nya, atau lebih tepatnya kenapa lapangan pekerjaan itu seharusnya lebih penting daripada MBG. Yang kedua adalah bagaimana kesejahteraan, bagaimana cara pandang gue sebagai mahasiswa kesejahteraan sosial. Dan terakhir gue akan memberikan benang merahnya dari informasi yang akan gue sampaikan. Oke, kita bahas dulu yang pertama. Kepala Bappenas Rahmat Pambudi. Bappenas itu Badan Perencana Pembangunan Nasional, menyebut makan bergizi gratis lebih mendesak dibandingkan pemberian lapangan pekerjaan. Beliau mengatakan jika ada orang yang menanyakan kenapa harus MBG, kenapa tidak kasih pekerjaan, beliau mengatakan itu tidak akan mengatasi persoalan kekurangan gizi dengan hanya memberikan pekerjaan saja. Nah, oke, kita akan bahas. Yang pertama, gue rasa program makanan bergizi gratis ini kan sebenarnya memang dikhususkan untuk mengatasi kekurangan gizi, terutama di anak-anak Indonesia. Karena Indonesia tingkat stuntingnya tinggi, anak-anak banyak yang tidak mendapatkan gizi secara baik, sehingga mempengaruhi tumbuh kembangnya. MBG ini hadirlah sebagai bentuk upaya pemerintah untuk mengurangi hal itu. Dan MBG ini kan sudah dilaksanakan bahkan sangat awal oleh Bapak Prabowo Subianto, presiden kita. Dan memang perlu banyak yang dievaluasi, sangat banyak. Itu yang ingin gue katakan. Bukan hanya mengurangi kekurangan gizi, tapi juga ini terdapat bentuk pemberdayaan di dalam program makanan bergizi gratis ini untuk orang-orang yang memiliki catering, atau yang disebutnya di sini, yang informasi yang gue dapatkan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) adalah satuan yang melayani pemenuhan makanan gizi gratis dari dapur umum hingga distribusi. Nah, hal itu bagi gue ini MBG ya, memang akan sangat baik jika tidak mengorbankan program-program yang sebenarnya masyarakat pun butuhkan. Gue pernah bahas di video di Siniar Bahas juga. Gue pernah bahas satu hal yang sangat gue takutin dari MBG adalah mengorbankan program-program yang lain hanya untuk program makanan bergizi gratis ini dilaksanakan. Dan gue ngerasa hal ini tuh terjadi dengan mengorbankan program pemberian lapangan pekerjaan. Rasanya seperti itu, meskipun secara nyatanya tidak seperti itu, tapi rasanya seperti itu. Nah, kita akan lanjut ke pembahasan yang kedua, kesejahteraan sosial. Kita mulai dari, atau kita samakan perspektif dulu tentang kesejahteraan. Kesejahteraan sosial adalah kemampuan seseorang untuk bisa memenuhi kebutuhannya, kebutuhan dasarnya, melakukan keberfungsian sosial, dan juga melaksanakan peran-perannya di lingkungan sosial. Yang dimana kesejahteraan sosial ini ujungnya adalah keberfungsian sosial yang ditunjang oleh kemandirian seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, melaksanakan perannya, memenuhi keberfungsian sosialnya. Nah, kesejahteraan sosial itu kan ujung-ujungnya kemandirian. Nah, gue tidak melihat bahwa dengan MBG ini lebih mendesak daripada pemberian lapangan pekerjaan, gue tidak melihat ini akan memunculkan kemandirian di dalam masyarakat. Dan jika kita lihat dari program-program kesejahteraan aja ya yang ada di Indonesia, bantuan sosial atau bansos, program keluarga harapan, atensi, perlindungan pemberdayaan, dan juga advokasi. Kita ambil contoh dari PKH aja, program keluarga harapan. Salah satu kendala yang dialami program keluarga harapan adalah kesulitan untuk menggraduasi klien atau penerima manfaat. Artinya,
program keluarga harapan itu susah atau memiliki kesulitan dalam memandirikan penerima manfaat. Kan penerima manfaat dari program keluarga harapan ini 5-6 tahun kalau nggak salah. Yang dimana dikasih waktu berapa bulan ya? 3-6 kalau nggak salah untuk beradaptasi tanpa adanya bantuan PKH. PKH itu terlihat memiliki kesulitan dalam menggraduasi atau melepaskan penerima manfaat dari program keluarga harapan. Nah, hal ini pun akan memunculkan permasalahan yang sama jika kita melihat MBG ini lebih mendesak daripada pemberian lapangan pekerjaan. Yang seharusnya program kesejahteraan itu tujuan utamanya adalah memandirikan masyarakatnya sehingga dapat menunjang kehidupannya secara mandiri, malah menjadi kebergantungan. Yang tentunya kebergantungan dalam ilmu kesejahteraan itu berkonotasi negatif. Konotasi positifnya apa? Keterkaitan. Jadi kalau kita kebergantungan dengan pemerintah itu negatif, tapi kalau kita berkaitan dengan pemerintah itu positif. Berkaitan tuh apa sih maksudnya gitu kan? Itu kan pertanyaannya. Apa sih berkaitan? Berkaitan tuh memiliki hubungan yang baik, yang tidak adanya kalau gue lepas gue dirugiin, kalau gue lepas dari pemerintah gue merasa rugi atau sebaliknya. Meskipun tidak mungkin juga ya negara merasa rugi. Nah, gue melihat malah dengan pemberian lapangan pekerjaan terhadap masyarakat Indonesia itu malah akan lebih menunjang kemandirian, dan bahkan jika kita lihat lebih jauh juga itu akan lebih meningkatkan sumber gizi yang anak atau yang keluarga itu akan dapatkan. Let's say kita mempekerjakan kepala keluarganya lah, mari kita katakan ayahnya ini bekerja hasil dari program pembukaan lapangan pekerjaan oleh pemerintah, dibandingkan dulu dengan MBG yang hanya 1 kali makan siang. Seorang ayah bekerja digaji 5 juta lah, digaji 5 juta let's say, digaji 5 juta per bulan, dia bisa menunjang makan anaknya 2 kali, 3 kali dengan edukasi yang benar tentunya ya, pemberian makanannya dengan edukasi yang benar. Nah, gue ngelihat juga kalau kita sekiranya bisa mempekerjakan seseorang dengan baik, kekurangan gizi yang anak-anak rasakan atau anak-anak Indonesia rasakan ini kan akan lebih bisa teratasi, bukan hanya bergantung dengan program pemerintah. Dan dari informasi yang gue dapat juga, program-program kesejahteraan di Indonesia ini sudah deinstitusionalisasi. Ya, deinstitusionalisasi. Di mana institusi atau lembaga yang menangani kesejahteraan gitu ya, PMKS disebutnya, penyandang masalah kesejahteraan sosial, itu tidak lagi diatasi oleh institusi. Bukan tidak diatasi lagi sih, lebih ke arah mengurangi intensitas atau volume intervensi institusi terhadap masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial. Dan deinstitusionalisasi ini maksudnya apa sih? Maksudnya adalah keluarga dijadikan hal utama dalam menyelesaikan masalah kesejahteraan sosial. Nah, jika kita narik poin itu deh, kita narik poin deinstitusionalisasi itu ke program MBG, kita akan lebih memberdayakan keluarga kita atau keluarga di masyarakat untuk bisa meningkatkan kualitas hidupnya sendiri. Meskipun Indonesia itu memang social welfare state ya, Indonesia ini kan memang welfare state, di mana negara itu punya andil atau ikut peranan yang besar dalam menyelesaikan masalah kesejahteraan di Indonesia. Tapi gue ngerasa dengan masyarakat yang mandiri akan lebih tepat sasaran jika kesejahteraan sosial yang dialami oleh masyarakat ini lebih bisa diatasi oleh masyarakatnya sendiri. Peran yang dilakukan negara tentu lebih besar, sama besarnya lebih tepatnya, tapi lebih tepat sasaran
kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial yang lebih tepat, daripada kita membiarkan negara memberikan andil yang besar tapi masyarakatnya tidak mandiri. Masyarakat yang nggak mandiri minta tolong ke pemerintah, jadi nggak tepat sasaran gitu. Jadi memang butuh sinergitas antara negara dan juga masyarakat. Masyarakat yang mandiri, negara yang terus meningkatkan peranannya untuk menyelesaikan kesejahteraan sosial gitu. Nah, kita akan lanjut ke poin ketiga, titik benang merahnya. Ada satu hal lagi yang bikin gue skeptis, yang bikin gue tidak yakin bahwa MBG ini mendesak, yaitu adalah terdapat staf di SPPG, itu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Staf dapur umum program MBG di Jawa Tengah belum turun gajinya atau belum turun paymentnya. Dan dari informasi yang gue dapat, karena dia tidak terdaftar di P3K, jadi APBN-nya nggak bisa turun, alias gajinya belum bisa turun ke dia. Nah, balik lagi, ini poinnya nggak akan jauh, akan mungkin sama sedikit beda. Jika memang kita ingin membiarkan MBG ini memberdayakan masyarakatnya untuk bisa bekerja sebagai staf dapur umum lah, let's say gitu ya, katakan seperti itu. Jika memang sistem yang ada di penggajiannya, sistem penggajian yang ada di negaranya pun masih terdapat kasus-kasus yang seperti ini, bagi gue masih perlu banyak yang harus dievaluasi. Jangan sampai kita ngorbanin masyarakat yang udah kerja keras, bahkan kita membutuhkan mereka untuk mengeksekusi program yang emas ini, tapi kita belum ada kepastian nih gajinya berapa, kapan turunnya gitu. Jadi bagi gue tidak tepat lah kalau sekiranya MBG ini lebih mendesak daripada lapangan pekerjaan, meskipun kekurangan gizi gitu ya, untuk menyelesaikan kekurangan gizi. Ya gue selalu ngerasa keluarga lah yang kayak gitu, harusnya keluarga tuh menjadi hal yang utama dalam meningkatkan kemandirian atau kesejahteraan dirinya sendiri atau keluarganya sendiri. Jangan sampai keluarga itu tuh malah terlalu terlena dengan negara, karena negara memberikan sumbangsi gitu ya, atau peranan, ya udah anak kamu nggak bisa makan, kita kasih makan. Malah kebergantungan, nantinya di saat kebergantungan bisa aja terjadi kesalahan-kesalahan bukan dalam pemerintah tapi dalam masyarakatnya gitu. Jadi lebih baik masyarakat mandiri lah dengan kita memberikan pekerjaan, daripada kita harus ngasih makan tapi cuma sekali. Gue susah sekali melihat bahwa MBG ini akan menyelesaikan masalah kekurangan gizi di Indonesia jika pelaksanaan terhadap program pemberian lapangan pekerjaan yang kurang baik. So ya teman-teman, gue rasa cukup. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa kalau memang kalian ada hal yang ingin dikomentarkan, akan sangat senang saya melihat diskusi kalian. So ya, terima kasih.